jalan Pak, mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak, jalan. Bentar. Bentar. Ayo deh. Ayo, Makasih Pak. Dapatnya Pak Di. Siap, Bang Aldi. Siap, kami ketemu ini. Oke, siap. Politik sendiri, kenapa Kang Adi terjun ke politik? Sebenarnya untuk terjun ke politik bukan sekarang ini, memang udah dari 2014, 2015 saya sudah monitor tentang politik. Karena biar gimana pun, ini dan menurut filosofi saya, prioritas apapun yang kita jalani semuanya diatur oleh prioritas politik, gitu kan? Nah, untuk mempunyai saya bukan mengejar yang namanya kekuasaan, tapi bagaimana saya bisa membantu orang. Maksudnya gimana Kang Adi? Di saat kita mempunyai kewenangan tersebut, kita mempunyai 3 alat negara: regulasi, SDM, dan anggaran. Jika direalisasikan ke arah yang lebih positif, lebih optimal, itu insya Allah tidak ada yang namanya keluhan-keluhan gitu kan, meminimalis permasalahan-permasalahan di pemerintah. Kan saya juga melihat diri saya, jangan sampai saya mencalonkan, jangan sampai saya terpilih hanya untuk menambah masalah yang sudah ada ini, tapi saya hadir sebagai solusi. Terus solusi tentang apa gitu? Pertanyaan selanjutnya, di Karawang ini yang saya concern saya memang kan di pendidikan, kesehatan, tapi yang paling utama adalah lapangan pekerjaan. Saya melihat memang kalau misalkan setiap tahun ini kan kota industri sebenarnya, tapi kalau setiap tahun orang lulusan SMA atau orang lulusan pendidikan apapun dia tingkatannya, kalau cuma mengharapkan kerja di pabrik, yang ada nanti akan akumulasi setiap tahunnya malah menambah pengangguran. Gitu kan, angkatan kerja baru tiap tahun tapi daya serapnya tidak sebanding gitu. Ini kan ada gap. Nah, di sini solusi saya memang minnya besarnya tetap industri, daya serap pekerja, tapi kita harus ada penunjang yang lain. Salah satunya kembali lagi ke bidang saya tadi. Saya mau menciptakan lapangan pekerjaan dengan adanya entrepreneur baru. Coba dibayangkan kalau setahun saya membuat 100 entrepreneur baru dan satu entrepreneur menciptakan 10-20 lapangan pekerjaan. Insya Allah kan lumayan besar mengikis pengangguran. Terus permasalahan yang kedua, nanti target marketnya seperti apa? Tetap binaan kita ada. Dan untuk wadahnya, saya ingin mengoptimalkan tempat-tempat wisata. Kalau dari utara itu Pakis Jaya, potensi luar biasa, kita optimalkan lagi. Sejarahnya ada, Rengas Dengklok, terus Candi Jiwa, religinya ada, Makam Sempuro, terus di kota ya modernisasi kota industri, terus sama di daerah Loji. Selain daripada itu, saya ingin membuat destinasi wisata baru. Ya contoh misalkan di Paris itu ada Menara Eiffel, bisa seperti itu. Di sini saya ingin membuat menara padi. Menara padi, saya ingin membuat Karawang punya identitas. Karawang lumbung padi nasional. Bahkan di beberapa titik pura dan lain-lain itu harusnya wajib ada identitas padinya gitu. Saya ingin memberikan identitas Karawang dari Karawang identitas. Terus yang selanjutnya masalah karena saya orang seni, saya juga udah sowan sama Mbak Lutfi masukannya di Pakalongan untuk mengoptimalisasikan lagi tentang kebudayaan di sini, dikembangkan, dioptimalkan. Ya memang sekarang ini teman-teman saya lihat kan masih muda-muda. Wah, kemarin saya ada datang ke rumah sowan kan, door to door saya kampanyenya. Ada sampai 3 hari latihan untuk memperlihatkan tarian jaipongnya. Ngelihat teman-teman, saya berpikir mereka latihan terus performnya di mana? Nunggu orang hajatan.
kalau misalkan nunggu dibayar pas hajatan kasihan kan, maksudnya dan mereka performnya nggak gimana ya, untuk diapresiasinya seperti apa gitu kita nggak optimal. Nah maka dari itu saya juga punya cita-cita, saya juga pengen punya tujuan nanti, salah satu visi misi saya itu saya membuat wadah kayak di Jakarta punya Taman Ismail Marzuki. Di sini harus ada gedung kesenian Karawang. Fokusnya nanti teman-teman pekerja seni minggu pertama nanti tampil jaipong, minggu kedua golek misalkan, minggu ketiga apa gitu kan ya. Dan akan disupport sama pemerintah, insentif dana dari pemerintah. Sebenarnya kan saya melihat ya, punten maaf kalau salah, Karawang ini kan anggaran besar. Kayak sepertinya tidak terlalu berpengaruh kalau saya mengeluarkan anggaran tersebut untuk pekerja seni. Sorry. Terus untuk kegiatan hari-harinya bisa kegiatan sosial, bisa kegiatan teman-teman UMKM. Jadi sebenarnya ini kan semuanya butuh wadah, butuh pembinaan, dan bisa jadi juga buat tempat jadi binaan UMKM. Karena dari kemarin saya muter di sosialisasi, ada misalkan Kang ini ada ayam bakakak terkenal gitu kan, saya lupa daerahnya di mana. Memang saya lihat foto-fotonya pejabat datang ke situ, terus artis juga makan di situ. Loh kok kenapa nggak di branding gitu? Punya Instagram nggak, punya sosial media nggak ada gitu. Nah itu kan perlu dibina biar terbranding, bukan hanya orang Karawang yang tahu, luar Indonesia. Kayak Mas kan misalkan mungkin ya, temen ada di Semarang, titip dong Bandung Presto. Sekarang orang ke Karawang, di situ ayam bakar kakek tuh terkenal gitu kan kayak seperti itu gitu, salah satu contoh kecilnya. Ya mudah-mudahan dengan niat baik saya di Karawang ini, saya hadir bukan untuk menjadi masalah baru di Karawang. Saya mau menjadi bagian dari solusi. Ya semoga masyarakat Karawang bisa kita sama-sama bekerja sama dan sama-sama bekerja, karena biar gimana pun campaign saya kan di lapangan, tolong jangan ada yang golput. Kemajuan Karawang ditentukan di tanggal 9 Desember gitu kan, bukan hanya tentang kalau untuk visi misi dan lainnya, infrastruktur dan lain-lain itu memang kan sudah ada sebenarnya. Semua orang termasuk saya pasti kalau untuk visi misi infrastruktur lah, pendidikan, kesehatan. Cuman saya lebih kepada bukan masalah visi misinya, eksekusinya. Yang terjadi adalah kan selalu tidak sebanding dengan eksekusinya. Saya ingin membuktikan bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya paparkan itu semuanya insya Allah terjadi. Kang, kalau yang kedua, ini kan terjun ke dunia politik, pasti kan respon orang tua sendiri seperti apa? Pasti ada yang bilang, nanti mungkin janganlah, terus apakah pernah ada penolakan dan sebagainya gitu? Kalau saya memang dari kecil itu sudah mandiri. Orang tua saya melihat saya mandiri, lulus SMA saya sudah bekerja gitu kan. Saya sudah bisa menghasilkan penghasilan sendiri dan bisa menjaga nama baik keluarga sampai detik ini, alhamdulillah. Makanya apapun yang saya inginkan, yang mau saya jalani, saya diskusi, dan orang tua pasti support yang terbaik. Jadi orang tua saya sih nggak pernah yang namanya melarang, karena orang tua saya selalu tahu jikalau saya sudah menentukan sikap, pasti saya sudah pertimbangkan baik buruknya, konsekuensinya seperti apa. Kalau istri gimana ya? Istri support. Sekarang juga udah tinggal di Karawang. Tinggal di Karawang. Udah tinggal di Karawang. Kalau istri support, memang istri orang tua nggak ada masalah apapun yang saya jalani. Istri orang tua sudah tahu aktivitas kerja ke saya, etos kerja saya, hasil kerja saya gitu. Karena kan mungkin orang di dalam ya. Gitu. Oke, Bang, ini punya strategi khusus nggak sih di Pilkada Karawang sendiri? Apalagi kan lawan-lawannya petahana semua nih. Iya, kalau untuk strategi pasti ada. Cuma memang saya selalu ikhtiar aja, doa dan usaha. Usahanya ya turun ke bawah, door to door, tetap mengindahkan ya protokol kesehatan COVID-19. Terus untuk yang lain-lainnya sebenarnya ya normatif aja sih, kita door to door, karena masyarakat mungkin udah sering melihat saya di TV sebagai artis sinetron. Nah di lapangan juga saya berkomunikasi dan silaturahmi dan memaparkan visi misi saya di dunia politik itu seperti apa.
Bang, ini kan udah masuk ke masa kampanye sendiri. Iya. Gimana nih pemanfaatan media sosial, terus sekaligus tatap muka, apalagi kan kalau tatap muka ini sekarang pandemi. Iya. Nah, gimana tuh untuk biar misi-misi tercapai? Kalau sosial media pasti jalan, tetap untuk di udara teman-teman juga banyak yang bantu support, dan teman-teman di Karawang kayak influencer sama selebgram juga banyak yang bantu menyuarakan juga visi misinya. Tapi kalau di lapangan dalam kondisi pandemi seperti ini kita door to door. Saya kan nggak pernah mengundang orang, karena kan mengikuti peraturan. Ya saya hadir di toko gitu masyarakat sebentar komunikasi. Jika nanti tiba-tiba 5 menit 10 menit kemudian rame, ya tetap saya instruksikan, saya menghimbau tolong menggunakan masker, terus jaga jarak. Kang, Akang Adlian pasti kenal dengan banyak artis nih. Iya. Ada rencana nggak nih melibatkan para artis untuk masa kampanye nanti? Banyak, tenang aja di teman-teman. Ini saya alhamdulillah terima kasih buat teman-teman yang sudah menghubungi saya. Saya nggak nawarin, malah teman-teman yang mau turun semuanya. Jadi bulan November nanti akan turun semua artis, mau yang skalanya yang pokoknya semua artis turun deh, dari yang penyanyi, dari yang artis sinetron, terus dari yang senior, dari teman-teman artis yang baru, itu banyak banget turun nanti November. Berarti di bulan November November bakal turun. pokoknya itu gebrakan lah nanti gitu, karena memang saya atur schedule-nya di November nanti gitu. Kang, Ali, ini kan terkait target perolehan suara nih, khususnya di milenial. Kira-kira berapa persen nih targetnya sendiri perolehan suara di Karawang? Kalau namanya target mah kan kita maunya sebesar-besarnya. Ya sekarang saya percaya hasil tidak usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi sekarang insya Allah saya berusahanya besar, doanya banyak, insya Allah suaranya juga banyak gitu kan, targetnya juga banyak. Itu aja sih Mas. Kalau untuk mengklaim berapa persen saya sih nggak tahu ya. Saya sih dari dulu kalau untuk kerja nggak pernah ngeliat hasilnya dulu gitu. Saya hargai dulu prosesnya. Kita di sini kita berjuang dulu lah. Saya percaya tadi kembali lagi usaha tidak akan mengkhianati hasil. Di saat kita berusaha dengan sungguh-sungguh, kita ulet, kita tekun, kita fokus, insya Allah hasilnya luar biasa lah gitu. Kang, ini kan kalau dilihat di Instagram sering banget lo open endorse gratis. Nah, itu apa salah satu strategi juga tuh? Kalau open endorse gratis pas itu saya lakukan bukan hanya pas di pilkada sekarang. Jadi sebelum-sebelumnya saya salah satu artis yang tidak pernah meminta bayaran lah kalau endorse secara nasional juga. Jadi kalau misalkan ada teman-teman di Karawang, cuma sekarang karena pilkada fokusnya di Karawang. Tapi sebelumnya sih saya lakukan terus. Kalau di Karawang teman-teman sekalian saya informasiin aja ya buat teman-teman yang punya produk gitu. Punya produk terus mau dipromosikan, tinggal di posting aja di stories mention saya gitu. Enggak perlu urusan politik semua kan, itu karena saya memang niatnya membantu. Karena dalam kondisi sekarang ini saya juga punya keterbatasan, apa yang bisa saya bantu ya salah satunya itu mempromosikan produk teman-teman UMKM.